Sudah, Bu. Terdengar, Bu. Untuk tugas sudah dikirimkan ke email saya. Saya masih proses, Bu. Baik. Sambil mengirimkan email, sambil saya absen manual juga ya. Untuk teman-teman sudah absen di e-learning? Ibu, tadi saya lupa, ketinggalan. Iya, baik, nggak apa-apa. Saya juga, Bu. Saya absen ya. Amalia Salsabila Putri. Amalia. Tesalonika. Hadir, Bu. Audi Medina. Hadir, Ibu. Nicholas Sahala. Ibu, maaf, Amalia hadir. Baik. Nisa Chandra. Hadir, Bu. Salsabila Azahra. Hadir, Bu. Aldrich. Hadir, Bu. Aulian Nur Najmila. Hadir, Bu. Julia Astriani. Hadir, Bu. Anissa Fitri. Anissa Fitri. Talia Gata. Hadir, Bu. Astridiana Adrianti. Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani. Hadir, Bu. Clarissa Putri. Hadir, Bu. Vito. Saya, Bu. Haidar. Haidar. Nashwa Diva. Hadir, Bu. Davi. Davi Abdillah. Nashwa Sabrina. Hadir, Bu. Davi hadir, Bu. Baik. Felicia. Hadir, Bu. Nabila Tika. Hadir, Bu. Eva Faiza. Hadir, Bu. Gina Zafira. Hadir, Bu. Dini Oktavia. Hadir, Bu.
Muhammad Daffa Darmawan. Ada, Bu. Putri Farida. Hadir, Bu. Elsya Sabrina. Hadir, Bu. Arik Runa. Hadir, Bu. M. Dava Aditya. Hadir, Bu. Ya, baik. Nanti kalau ada yang baru masuk, boleh langsung remind saya ya, teman-teman. Teman-teman, pada pertemuan hari ini, sebenarnya kita akan banyak mempelajari untuk nomor 4. Mbak Nur Najmila. Iya, baik, Bu, sebentar. Ya teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita sebenarnya akan banyak mempelajari untuk nomor 4 ya. Jadi untuk pertemuan 10 dan 11 ini, satu bab dibagi menjadi 2 pertemuan. Di mana pada bab ini teman-teman mempelajari tentang keputusan pembiayaan, sumber pembiayaan, karakteristik modal sendiri, dan modal asing untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk nomor 4 ini tadi kan saya membuat satu contoh di mana supaya teman-teman bisa mempelajari sumber pendanaan atau perusahaan, nanti struktur dan divisi kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk nomor 4 ini nanti saya akan jelaskan juga satu contoh di pekerjaan yang mungkin nanti teman-teman akan mempelajari juga di masa yang akan datang. Jadi nanti teman-teman kan mungkin yang sebelumnya kalau piutang itu kita mengetahui mungkin nilai yang diharapkan di masa datang atau yang belum dibayarkan. Nah, nanti dalam suatu perusahaan itu akan tahu di mana sih yang disebut piutang dan mana yang disebut utang, serta dari mana aja sih sumber pendapatan perusahaan dan untuk apa aja sih sumber pengeluaran perusahaan. Seperti biasa teman-teman, untuk nomor 1, 2, dan 3, saya mau ambil nilai dulu ya. Untuk nomor 1, apa yang saudara pahami mengenai keputusan pembiayaan serta apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen keuangan dalam mengambil keputusan pembiayaan? Ada yang mau menjelaskan? Mbak siapa namanya, Mbak? Gina, Bu. Gina Zafira sama Felicia. Sebentar ya.
Silakan Mbak Gina. Iya, nomor 1 itu apa yang saya pahami mengenai keputusan pembiayaan, serta apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen keuangan dalam mengambil keputusan pembiayaan. Jawabannya, kemampuan memilih aktiva nyata yang diambil alih yang mampu membawa tingkat pengambilan yang tinggi bagi perusahaan. Nah, setelah manajemen keuangan mampu memilih dan menentukan jumlah dana yang dibutuhkan dalam melakukan investasi pada aktiva nyata, maka tanggung jawab manajemen keuangan adalah mencari sumber dana untuk membiayai investasi pada aktiva nyata atau yang biasa disebut keputusan pembiayaan. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Mbak Gina. Selanjutnya Mbak Felicia. Iya, Bu. Jadi keputusan pembiayaan adalah keputusan yang dibuat oleh manajer Mbak, keuangan. maaf suaranya terlalu pelan, Mbak. Mbak, Mas, udah kedengeran belum, Bu? halo. Halo? Tadi agak terputus. Iya, saya ulang ya, Bu. Baik. Keputusan pembiayaan adalah keputusan yang dibuat oleh manajer keuangan terkait dengan pembiayaan suatu organisasi. Hal ini berkaitan dengan peminjaman dan alokasi dana yang diperlukan untuk keputusan investasi. Tujuan keputusan pembiayaan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimal, yaitu perpaduan yang tepat antara utang dan ekuitas, serta untuk memastikan keseimbangan antara risiko dan hasil bagi pemegang saham. Lalu, tolak ukur keberhasilan manajemen keuangan dalam mengambil keputusan pembiayaan adalah kemampuan dalam memilih alternatif pembiayaan yang membutuhkan biaya penggunaan dana yang rendah. Baik, terima kasih Mbak Felicia. Ya, teman-teman, betul ya. Apa sih keputusan pembiayaan itu? Jadi keputusan pembiayaan itu menentukan jenis aset nyata yang mana sebenarnya menjadi prioritas yang harus diambil alih oleh perusahaan. Apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen keuangan dalam keputusan pembiayaan? Jadi manajemen keuangan pada suatu perusahaan itu harus mampu membawa tingkat pengembalian yang tinggi bagi perusahaan. Nah, di mana setelah mengetahui nih jumlah dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut harus mampu mencari sumber dananya untuk membiayai investasi pada aset nyata. Untuk nomor 1 dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, bisa saya lanjutkan ke nomor 2, teman-teman? Bisa, Bu. Baik, untuk nomor 2 ini, sumber pembiayaan perusahaan terbagi menjadi sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Berikan penjelasan apa yang saudara pahami, serta berikan contohnya. Dari teman-teman, ada yang ingin menjelaskan? Boleh. Ini Raisan siapa aja ya? Tiara, Tadi Bu. Salsabila. Nashwa Diva, Bu. Iya, Bu. Salsabila, Bu. Nashwa Diva, Salsabila, Tesalonika, satu lagi? Tiara, Bu. Eva, Bu. Tiara sama? Sama Eva, Bu. Sama Eva ya, sebentar ya, saya catat dulu. Silakan Mbak Salsabila.
Iya, baik, Bu. Yang nomor 2, sumber pembiayaan perusahaan terbagi menjadi sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Berikan penjelasan apa yang saudara pahami serta berikan contohnya. Untuk sumber dana jangka pendek adalah sejumlah dana yang diperlukan untuk menjalankan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pembayaran atau tenor yang pendek. Umumnya, tenor yang ada pada sumber dana jangka pendek ini berkisar 1 tahun atau kurang dari 12 bulan. Untuk contoh dari sumber dana jangka pendek ada utang dagang, utang pajak, dan juga leasing. Untuk sumber dana jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaat yang akan dirasakan dalam waktu yang lama juga. Umumnya, sumber dana jangka panjang berkisar sekitar 5 hingga 10 tahun periode. Contoh sumber dana jangka panjang ada kredit investasi, hipotek, dan obligasi. Udah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Salsabila. Silakan Mbak Najwa Diva. Iya Bu, jadi yang nomor 2 sumber pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau pembiayaan jangka pendek itu atau yang dikenal dengan short term financing adalah sejumlah dana yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu dengan jangka waktu pembayaran kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Terus contohnya itu ada utang dagang, utang pajak, pinjaman bank, surat hutang, surat berharga, dan lain-lain. Terus ada pembiayaan jangka panjang adalah pinjaman yang memiliki tenor lebih dari 1 tahun. Jadi orang yang mengambil produk pembiayaan jangka panjang memiliki waktu lebih dari 1 tahun untuk melunasinya. Contohnya itu ada obligasi, convertible bond, saham preferred, saham mortgage, sama kredit investasi. Udah, Bu. Baik. Mbak Tesalonika. Baik, Bu. Jadi sumber dana jangka panjang adalah utang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Nah, sumber pembiayaan jangka pendek ini terdapat 3 jenis, yaitu pendanaan spontan, pendanaan non-spontan tanpa jaminan, dan pendanaan non-spontan dengan jaminan. Lalu kalau buat sumber dana jangka panjang adalah pembiayaan berjangka waktu lebih dari 10 tahun. Terdapat 5 jenis, ada kredit investasi, hipotek, obligasi, saham biasa, dan saham preferred. Makasih, Bu. Baik. Selanjutnya Mbak Tiara. Saya, Bu. Jadi pendanaan jangka pendek itu adalah dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Jadi yang dimaksud jangka pendek adalah tenggat waktu atau tenornya. Kebanyakan tenggat waktu pendanaannya hanya mencapai 1 tahun saja. Pendanaan jangka pendek ini dikategorikan menjadi 2, yaitu pendanaan spontan dan tidak spontan. Pendanaan spontan itu pendanaan yang merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Misalnya ada pendanaan yang berasal dari utang akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukan perusahaan. Jika tidak ada kegiatan transaksi, maka pendanaan spontan tidak muncul. Contohnya adalah utang pajak. Terus ada pendanaan tidak spontan. Itu pendanaan yang merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Contohnya leasing, kredit tanpa anggunan, sama pinjaman dari kredit. Lalu pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang adalah pendanaan yang berdimensi waktu lebih dari 1 tahun. Nah, ada 2 buah pendanaan jangka panjang, yaitu sumber dana dari modal dan sumber dana dari utang. Kalau sumber dana dari modal itu pendanaan jangka panjang modal sendiri adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang. Jadi tidak ada bunga dalam skema pendanaan ini. Sumber dana dari modal bisa berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Contohnya penerbitan saham dan laba ditahan. Lalu sumber dana dari utang itu kredit investasi, obligasi konversi, saham preferred, saham biasa, penerbitan sekuritas di pasar modal. Terima kasih, Bu. Baik.
Eva, silakan. Baik, Bu. Sumber pembiayaan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek yaitu merupakan sumber dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Umumnya, tenggang waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Contohnya itu utang dagang, utang pajak, leasing, pinjaman dari kredit, dan kredit tanpa agunan atau KTA. Lalu sumber dana jangka panjang yaitu merupakan sumber dana pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaat yang akan dirasakan dalam waktu yang lama. Umumnya itu sumber dana jangka panjang sekitar 5 sampai 10 tahun periode. Contohnya itu saham, obligasi, dan hipotek. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, baik teman-teman. Jadi untuk sumber dana itu dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Ada sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Biasanya perusahaan yang ingin menjalankan operasional perusahaan itu pasti memerlukan dana. Biasanya untuk jangka pendek ini dana yang dibutuhkan itu temponya kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun. Contohnya apa sih? Bisa berupa pinjaman bank, bisa berupa pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, maupun pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan. Sedangkan untuk sumber dana jangka panjang, perusahaan yang akan menjalankan operasional perusahaannya pasti memerlukan dana untuk menjalankannya. Nah, biasanya untuk jangka panjang ini nanti sumber dana itu lebih dari 1 tahun. Apa saja sih contohnya sumber dana jangka panjang? Itu bisa berupa surat hutang, kredit investasi, maupun saham preferen. Untuk nomor 2 ini, ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada, Bu. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Ya, baik, kita masuk ke soal nomor 3. Berikan pemahaman saudara mengenai modal sendiri dan modal asing. Dari teman-teman ada yang mau menjelaskan? Boleh disebutkan namanya satu-satu? Naswa Sabrina, Bu. Julia, Bu. Naswa Sabrina. Ini, Bu. Naswa Sabrina, Julia, Dini, Bu. Julia, Dini. Selain itu? Sebentar ya. Silakan Mbak Naswa Sabrina. Baik, Bu. Nomor 3, berikan pemahaman saudara mengenai modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut dengan modal equity. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Selanjutnya modal asing. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan organ negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Contohnya kredit dari penjual. Sudah, Bu. Terima kasih. Silakan Mbak Julia. Iya, Bu. Jadi modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Nah, modal sendiri itu terdiri dari modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Kemudian modal asing adalah modal yang sumbernya itu dari luar perusahaan yang terdiri dari hutang jangka pendek seperti kredit rekening koran, kemudian hutang jangka menengah seperti leasing, dan hutang jangka panjang seperti pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.
Silakan Mbak Dini. Iya, Bu. Pemahaman saya tentang modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya itu ada setoran dari pemilik perusahaan untuk, awal perusahaan, sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, contohnya ada pinjaman dari bank. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, jadi teman-teman, untuk modal itu kita bisa kategorikan menjadi dua. Modal sendiri yang kita kenal dengan intern perusahaan, serta modal asing yang kita kenal dengan ekstern perusahaan. Jadi untuk modal sendiri itu biasanya modal pada suatu perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan tersebut. Jadi tidak ada saham gabungan dari perusahaan luar. Nah, contohnya itu bisa saham, bisa juga keuntungan sumber intern. Nah, itu nanti untuk si pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi plus minusnya segala keuntungan itu menjadi pemilik perusahaan dan kerugian pun ditanggung hanya oleh si pemilik perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk modal asing itu modal yang berasal dari luar perusahaan. Bisa juga dari saham gabungan, bisa juga dari modal atau perusahaan atau perorangan dari negara luar, bisa juga dari pinjaman bank atau hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Ya, teman-teman, untuk nomor 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik. Ya teman-teman, untuk nomor 4 mungkin saya mau memberikan sedikit gambaran tentang perusahaan atau yang bisa kita kenal dengan corporate juga. Apa aja sih yang realitanya ada di dalam perusahaan? Nah, bagaimana cara perusahaan itu mendapatkan dana, bagaimana perusahaan itu mendapatkan pemasukan, serta bagaimana yang kita kenal sesungguhnya dengan piutang itu bentuknya seperti apa. Nanti setelah saya jelaskan gambaran saya akan minta beberapa teman-teman untuk menjelaskan hasil tugas individunya juga ya. Boleh di off aja Mbak Nur Najmila punten. Sebentar ya. Ya teman-teman, untuk contohnya saya ambil dari struktural rumah sakit. Nanti saya akan menjelaskan beberapa divisi dari rumah sakit, beberapa karena kita mengenai manajemen keuangan, sumber-sumber dananya dari mana, untuk pemasukannya maupun pengeluarannya seperti apa. Biasanya di suatu rumah sakit itu ada direktur yang membawahi manajer langsung.
Jadi ada juga dari masing-masing divisi memiliki direktur, misalkan seperti direktur keuangan. Nah, ada juga nanti manajer keuangannya, tapi memang ada juga satu rumah sakit yang memiliki satu direktur dan membawahi beberapa manajer. Saya ambil contoh, apa saja sih manajer rumah sakit yang dibawahi oleh direktur rumah sakit? Itu ada manajer keuangan, ada manajer marketing, ada manajer pelayanan medis, ada manajer Kasmik, ada manajer GA atau yang kita kenal dengan General Affair, ada manajer IT, ada manajer HR atau HRD. Nah, yang pertama, keluar masuk uang perusahaan itu biasanya di-handling langsung oleh manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini juga nantinya membawahi beberapa staf keuangan. Kalau untuk di rumah sakit itu sendiri, teman-teman, untuk staf keuangannya itu ada yang biasanya menghandle pajak, ada yang biasanya menghandle kasir. Nah, dari mana sih sumber pemasukan rumah sakit itu? Sumber pemasukan dari rumah sakit adalah hasil dari kegiatan operasional sehari-hari dari rumah sakit tersebut. Tapi tidak secara otomatis keuangan itu mendapatkan langsung untuk pemasukan rumah sakit. Tapi biasanya dari keuangan itu akan membawahi staf kasir, baik koordinator maupun staf kasir. Nah, kalau ditanya tugasnya apa sih untuk staf kasir itu? Nah, biasanya itu untuk staf kasir, itu untuk pembiayaan baik itu rawat inap, baik itu rawat jalan, untuk persetujuan biaya tindakan. Nah, karena untuk di rumah sakit itu payernya sangat banyak ya, atau yang kita kenal dengan penjaminan. Ada yang penjaminan pribadi, nanti ada juga yang penjaminan menggunakan insurance pribadi, ada juga yang menggunakan asuransi perusahaan atau yang kita kenal nantinya dengan guarantee letter. Ada juga yang bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Ada juga yang bisa kita kenal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, biasanya untuk pembiayaan rumah sakit, kalau misalkan pribadi pembiayaannya itu, maka uang kita terima pada saat pasien itu berobat atau melakukan tindakan. Sedangkan nantinya yang menjadi piutang itu ada juga seperti misalkan penjaminan perusahaan, penjaminan corporate yang menggunakan guarantee letter. Nah, itu yang biasanya penagihannya di akhir bulan. Jadi uang itu tidak kita langsung diterima pada hari yang sama. Selain itu, untuk keuangan itu sendiri, itu kan akan ada keluar uang masuk ya, keluar masuk atau keluar. Apa aja sih yang menyebabkan uang keluar itu? Bisa juga dari kegiatan operasional perusahaan, kegiatan marketing, untuk stok farmasi, untuk pembelian peralatan rumah sakit.
Kalau untuk peralatan rumah sakit biasanya itu tidak setiap hari ya pengeluarannya, tapi biasanya beberapa periode tertentu yang memang harus kalau di awal itu kan kita sebagai peralatan awal ya, awal operasional. Ada juga misalkan nanti regenerasi, misalkan mungkin ada yang mulai tidak layak pakai sehingga kita harus regenerasi. Nah, itu salah satu contoh pengeluaran nantinya kalau studi kasus yang kita ambil rumah sakit. Selain itu, misalkan ada teman-teman atau rekan kerja yang mengajukan pembiayaan untuk acara, itu biasanya juga pengajuannya ke keuangan, sehingga mengurangi modal atau aset dari perusahaan atau rumah sakit itu sendiri. Tapi biasanya ketika kita pengajuan akan dana yang kita butuhkan untuk suatu kegiatan, dari pihak finance pasti akan menanyakan ke kita, revenue apa yang akan kita terima, berapa persen persentase revenue yang kita terima, apakah ada keuntungan yang kita terima jika mengikuti acara tersebut. Selain itu, ada juga divisi marketing, di mana marketing ini pasti mempunyai manajer marketing, dan di bawah manajer marketing biasanya akan ada staff marketing. Untuk marketing ini, karena salah satu media branding dari rumah sakit, tentunya pasti banyak pengeluaran atau kegiatan dari rumah sakit itu sendiri. Untuk di marketing rumah sakit itu, mereka biasanya terbagi menjadi 3, baik dari insurance, corporate, maupun referral. Pada umumnya dari kegiatan rumah sakit itu akan bisa juga ada webinar, ada juga roundtable discussion, ataupun health talk. Nah, untuk menyelenggarakan acara-acara tersebut sudah dipastikan membutuhkan anggaran yang nanti kita ajukan ke finance. Tapi sudah pasti kita ketika akan menyelenggarakan acara, kita sudah tahu dulu target revenue kita akan seperti apa. Pemasukan untuk rumah sakit akan seperti apa. Biasanya dari target yang biasa tahunan itu misalkan kita menarik beberapa perusahaan untuk medical check up di rumah sakit kita. Jadi untuk pengeluaran yang kita keluarkan untuk acara dengan corporate atau perusahaan lain, itu nantinya tidak sia-sia. Karena akan mendatangkan pemasukan dengan cara pasien medical check up di rumah sakit kita. Itu salah satu contoh dari divisi marketing. Selain itu juga akan ada manajer Kesmik. Mungkin yang akan saya bahas yang ada contoh pemasukan serta pengeluarannya ya, yang lebih secara general saja. Apa sih manajer Kesmik itu? Nantinya akan membawahi staf Kesmik juga. Jadi kalau nanti teman-teman itu mendengarkan Kesmik, itu adalah penjaminan BPJS Kesehatan. Biasanya setiap rumah sakit pasti mempunyai divisi Kesmik. Apa aja sih
biasanya yang dilakukan atau menjadi tanggung jawab dari Kesmik itu sendiri, pihak Kesmik itu akan melakukan pengecekan ulang keuangan rumah sakit biasanya per hari sebelum tutup billing jam 12 malam. Agar pada saat pengklaiman kita tidak terjadi penolakan. Nah, biasanya para staf Kesmik itu akan pengecekan billing, pengecekan surat rujukan Vaskes tingkat pertama maupun pengecekan surat eligibilitas peserta. Dari divisi Kesmik itu perlu adanya ketelitian, karena kalau sampai ada salah satu prosedur itu adanya kesalahan seperti penginputan diagnosa sehingga pada saat pengklaiman terjadi penolakan, secara otomatis itu akan menimbulkan kerugian bagi rumah sakit. Ya, yang terakhir karena memang banyak untuk divisinya, saya mengambil beberapa garis besarnya aja. Yang terakhir saya ambil contoh dari manajer GA atau yang kita kenal dengan manajer General Affair. Fungsinya apa sih di rumah sakit itu untuk baik dari staff maupun manajer GA? Itu bertanggung jawab atas operasional rumah sakit. Nah, biasanya dari tata ruang rumah sakit, dari layout rumah sakit, itu biasanya kalau baik ada kerusakan ataupun harus ada penggantian dari pihak GA akan mengajukan ke pihak finance rumah sakit untuk pembetulan. Secara otomatis itu akan menjadi pengeluaran dari rumah sakit juga. Tapi tidak sebatas mengenai tata ruang saja. Operasional kendaraan rumah sakit pun harus diatur biasanya oleh manajer GA. Nah, untuk kenapa sih operasional rumah sakit kita sebut sebagai pengeluaran perusahaan juga? Biasanya operasional rumah sakit itu kendaraan yang digunakan dari pihak rumah sakit harus membiayai bensin, membiayai parkir, membiayai tol, serta membiayai perawatan dari kendaraan tersebut. Dan kemana kita meminta dari pihak GA itu bisa minta langsung ke bagian finance atau dari pribadi yang bersangkutan bisa klaim langsung ke finance. Nah, secara otomatis itu juga menjadi pengeluaran bagi rumah sakit itu sendiri. Untuk GA juga biasanya mengurus perizinan rumah sakit. Nah, untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, tetap kita akan ajukan ke finance atau bagian keuangan rumah sakit. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah ada gambaran sedikit gitu kan, bahwa dari rumah sakit itu pemasukan tidak diterima langsung pada hari H misalkan, kecuali mereka adalah pasien pribadi. Biasanya kalau pasien dengan penjaminan perusahaan itu juga menjadi sumber pemasukan bagi rumah sakit, namun tidak dibayarkan di hari tersebut. Tapi ada tanggal-tanggal yang memang kita sebut sebagai waktu untuk klaim ke perusahaan atau ke pihak asuransi.
Untuk gambaran yang saya berikan dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai rumah sakit? Apa saja sumber-sumber pemasukannya dan mana aja sumber pengeluaran? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau saya boleh memanggil beberapa nama untuk menjelaskan hasil nomor 4 di tugas individu? Ini nanti yang menjawab saya kasih poin ya. Naswa Sabrina. Iya, Bu. Ya. Silakan Mbak Naswa. Nomor 4 nggak kayak Ibu. Oh, nggak Saya apa-apa. nggak tahu, Bu. Nggak Saya bacain yang kayak yang saya jawab aja, Bu. Nggak apa-apa Mbak. Oke. Kalau saya kayak PT NASA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi aksesoris seperti topi, shawl, kerudung, dan yang lainnya. Sumber pendanaan perusahaan jangka pendek berasal dari utang dagang dan pinjaman kredit, sedangkan sumber pendanaan perusahaan jangka panjang berasal dari saham dan obligasi. Terus struktur dan divisi perusahaannya itu saya kayak ada gambarnya gitu, Bu. Terus kegiatan operasional perusahaannya meliputi melakukan pengadaan terhadap bahan baku, mengolah bahan baku atau barang mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi bahan jadi, melakukan kontrol rutin terhadap stok yang ada pada gudang, melakukan penyimpanan terhadap produk selesai, melakukan kegiatan pemasaran terhadap pelanggan, dan melakukan kegiatan penjualan. Gitu doang sih, Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ini sebenarnya sih sama aja. Cuman memang untuk di setiap perusahaan atau antar perusahaan itu kan tidak semua sama ya mengenai divisi. Tapi mengenai endingnya itu biasanya sama. Jadi kalau dari PT NASA Galaxy, ini produksi produk ya Mbak? Produk aksesoris seperti topi, shawl, kerudung, dan sebagainya. Nah mungkin kalau untuk susunan perusahaan, ini dari direksi ke direktur utama, lanjut direktur personalia, dan sebagainya. Dari direktur tersebut membawahi beberapa manajer, dan beberapa manajer tersebut membawahi divisi. Nah, untuk kegiatan operasional perusahaan, nah, kalau melakukan pengadaan terhadap bahan baku itu kita sebut sebagai pengeluaran perusahaan ya. Sama juga seperti selanjutnya setelah pengadaan, lalu pengelolaan bahan baku dari bahan mentah sampai bahan setengah jadi, sampai bahan jadi, itu masuknya ke pengeluaran perusahaan. Melakukan kontrol rutin terhadap stok yang ada pada gudang. Ini biasanya nanti kalau ada kendala dari hasil kontrol tersebut baru
akan adanya pengeluaran dari perusahaan. Untuk kegiatan pemasaran itu sendiri masih pada pengeluaran perusahaan. Nah, sedangkan untuk kegiatan penjualan itu baru pemasukan bagi perusahaan. Bagaimana Mbak Nashwa? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Atau teman-teman? Enggak ada sih, Bu, cukup. Baik. Saya boleh ya manggil yang lain ya. Mbak Tiara. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Sebentar. Ini Saya contohnya itu PT Yakult Indonesia Persada, Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ya, jadi PT Yakult Indonesia Persada ini bergerak dalam bidang penjualan. Dia menjual minuman sehat ya. Nah, untuk sumber pendanaan perusahaannya itu untuk jangka panjangnya dia modal dari dewan direksi sama saham. Sedangkan jangka pendeknya itu dia dari penjualan rutin. Untuk struktur dan divisi perusahaannya saya pakai gambarnya itu. Pertama itu ada direktur, terus di bawahnya itu ada manajer jaminan mutu, lalu di bawahnya itu ada 3 manajer teknik, manajer operasional, sama manajer pengembangan. Nah, di bawah manajer teknik itu ada dia mengepalai bagian engineering sama kepala laboratorium. Lalu bagian engineering itu dia mengepalai bagian produksi. Kalau kepala laboratorium itu dia mengepalai bidang teknisi. Lalu sedangkan manajer operasional dia mengepalai bidang teknologi informasi dan pemasaran. Nah, dia sendiri mengepalai bagian staff-staff. Lalu manajer operasional juga membawahi bidang administrasi dan keuangan. Ia mengepalai bidang operasional. Lalu ada terakhir manajer pengembangan. Dia mengepalai 2 bidang. Pertama ada konsultan sama sekretaris diklat. Nah, keduanya itu sama-sama mengepalai beberapa staf. Nah, kegiatan operasional perusahaannya itu pertama penelitian bakteri yang akan digunakan dalam proses produksi, kedua proses fermentasi bakteri, lalu proses produksi menjadi minuman Yakult, dan keempat ada proses pengemasan produk, lalu kelima pemasaran produk, lalu terakhir penjualan produk. Saya gitu doang sih, Bu. Baik. Terima kasih Mbak Tiara. Nah, kalau untuk case yang dibuat Mbak Tiara, ini jangka pendeknya ini sumber dananya itu dari penjualan rutin. Berarti dana yang didapatkan itu menjadi perputaran ya, setiap hari digunakan untuk operasional perusahaan. Iya. Baik, selanjutnya Muhammad Dava Aditya.
Silakan, Mas. Iya, silakan Mas Dava. Oke, baik. Boleh bagannya aja Mas, dijelasin Mas. Mas Dava, bagannya boleh dijelaskan? Iya Bu, halo Bu. Iya. Oh iya, sebentar ya Bu. Baik. Ini maksudnya yang bagian struktur ya Bu? Iya, betul. Kalau suara saya kurang jelas, maaf ya Bu. Lagi jelek Iya, nggak jaringannya. apa-apa Mas. Baik. Saya di sini kan bikinnya perusahaan jasa, itu salon ya. Iya. Nah, saya itu bikin di sini yang pertama itu ada pemilik salonnya atau ownernya. Terus di bawahnya dia ada accounting, di bawahnya lagi ada kasir. Terus di bawah kasir itu cuma ada 3 pegawai salon. Habis itu udah Bu. Kalau berdasarkan bagan Mas, itu biasanya pengeluaran di mana aja Mas? Kenapa Bu? Suaranya putus-putus. Kalau dari bagan yang Mas buat, itu biasanya pengeluarannya di mana aja Mas? Pengeluaran dari si pemilik salon ini. Pengeluarannya biasanya di accounting Bu. Biasanya buat beli peralatan atau perlengkapan gitu. Betul, sama gaji ya, gaji pegawai. Iya, betul Bu. Baik. Sumber pendanaan jangka panjangnya ini pendanaan spontan dan pendanaan spontan. Kalau tidak spontan itu seperti apa? Kenapa Bu? Tadi Kalau Ibu, pendanaan tidak spontan itu, iya Bu. sorry keputus gimana Mas? Iya, ini kalau saya tuh tadi nangkepnya kalau pendanaan spontan itu dia kayak utang dagang gitu-gitu Bu. Dia minjem. Oh, baik-baik. Jadi kalau pendanaan spontan itu bisa langsung, kalau yang tidak spontan Dia melalui bank. melalui bank ya, oke. Jadi kayak ini ya Mas ya, kayak leasing, terus KTA, seperti itu? Betul Bu. Betul. Baik. Jadi ini untuk pengeluarannya di menyewa ruko atau gedung, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, sama dana lain-lain ya. Iya Bu, betul Bu. Baik, untuk pemasukannya dari pelanggan salon, oke. Satu lagi.
Laki-laki siapa ya? Davi. Mas Davi Abdillah. Iya, Bu, kenapa? Bisa dibantu dijelaskan, Mas? Yang mana, Bu? Untuk nomor 4. Yang semuanya? Iya, nomor 4 aja. Oh, nomor 4. Tapi kayak saya ini doang, Bu, apa? Sumber pendana cuman jangka ini doang. Ini jangka panjang doang. Nggak apa-apa. Silakan, Mas. Jadi pada awal tahun 2002, PT Modern Food menandatangani 2022. perjanjian kredit investasi jangka panjang berjangka waktu 5 tahun dari Bank Mandiri. Jumlah kreditnya sebesar 2 miliar. Oke. Terus strukturnya yang paling tinggi pemilik perusahaan di bagian, terus yang keduanya ada bagian pemasaran, yang terakhir ada kasir, bagian keuangan, sama staf gudang. Oke. Terus yang kegiatan operasionalnya, perusahaan membeli dan menjual barang, terus melakukan pengecekan pada gudang, terus melakukan stock of name setiap akhir periode, terus mengubah bahan baku produksi menjadi barang jadi. Oke. Setiap periode. Oke. Terima kasih, Mas Davi. Ini benar ya, kalau untuk jangka panjang itu kalau di sini di case-nya itu peminjaman dalam jangka waktu 5 tahun oleh Bank Mandiri, dari Bank Mandiri sebesar 2M, berarti tidak menutup kemungkinan untuk jangka pendeknya ini bisa jadi dari perputaran penjualan harian juga bisa. Oke, teman-teman, dari 4 nomor ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu, sepertinya, Bu. Baik. Ini udah dikirim ke email saya semua belum, teman-teman? Sudah, Bu. Ini tadi ada beberapa teman-teman yang saya panggil belum ini ya. Oh ya, oke. Tugasnya boleh disusulkan ya, yang belum mengumpulkan. Saya mau absen ulang untuk Anissa Fitria. Apakah sudah hadir? Haidar? Dua aja ya. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi mengenai perkuliahan hari ini? Sudah cukup, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.
teman-teman sudah mengumpulkan tugas tepat waktu dan sudah hadir di perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya pemaparan materi dari saya atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, selamat malam.